Putusan MK memberikan angin bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai demokrasi, yang menginginkan bahwa para anggota DPR RI, para anggota DPRD provinsi dan kabupaten yang dipilihnya adalah orang-orang yang dikehendaki berdasarkan suara hatinya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Konstitusi yang telah menjaga demokrasi di Indonesia, dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan support bagi terjaganya demokrasi di Indonesia. Mari berkompetisi politik secara sehat, mari kita jaga demokrasi dengan baik, dan yang paling utama adalah mari kita wujudkan seluruh cita-cita masyarakat yang disampaikan harapannya melalui pemilu, dan seluruh harapan itu tidak boleh kita sia-siakan. Semoga demokrasi Indonesia terjaga, membawa rakyat Indonesia yang sejahtera. Yang menjadi calon anggota legislatif. Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader partai politik dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktek politik uang dan kampanye hitam. Dengan mekanisme seleksi internal yang ketat, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal dan tidak terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi. Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR, DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Praktek nepotisme ini dapat merusak prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas anggota legislatif. Kelemahan lain yaitu anggota DPR atau DPRD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat. Hal ini dapat mengurangi kedekatan antara anggota DPR atau DPRD dengan konstituen mereka karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat. Jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidasi yang transparan, calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekurangan transparansi dan dalam sistem rekrutmen dan kandidasi dapat membuka celah bagi partai politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum. Bahwa dengan demikian, sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak mungkin untuk dibantah. Bahkan kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktek penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih, kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya. Bahwa sebagai sebuah model yang diturunkan dari konstitusi, terutama pasal-pasal sebagaimana dikutip pada subparagraf 3.28.6 sebagaimana yang didalilkan para pemohon, tidak hanya merupakan pragmatisme calon, tetapi juga dipicu oleh sikap pragmatisme sebagian partai politik.
Dalam posisi demikian, sistem pemilihan umum apapun yang dipakai, selama partai politik tidak memiliki komitmen untuk memilih calon berdasarkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan, ancaman pragmatisme calon anggota sulit dicegah. Bahwa perihal ancaman pragmatisme tersebut, partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR DPRD, yaitu menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan atau preliminary election, atau mekanisme lain yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik bersangkutan. Pemilihan pendahuluan atau mekanisme lain dapat juga digunakan untuk menentukan nomor urut calon dalam daftar calon. Selain itu, mereka yang dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik atau telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu. Misalnya, 3 tahun sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara untuk dapat diajukan sebagai calon anggota DPRD, telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu. Misalnya 2 tahun sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan pemilihan umum. Berikutnya, berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran partai politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk undang-undang mengagendakan revisi Undang-Undang 7 2017, persyaratan tersebut dimasukkan dalam salah satu materi perubahan. Bahwa tersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam pasal 22 ayat Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Kesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017